Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang rancang bangun aplikasi absensi karyawan berbasis web menggunakan metode waterfall pada PT Pradin Multimedia. Identifikasi masalah. Dalam merancang dan membangun aplikasi absensi karyawan berbasis web menggunakan metode waterfall, beberapa masalah yang timbul adalah: satu, ketidakmampuan untuk menyesuaikan perubahan. Metode waterfall cenderung mengikuti langkah-langkah yang terurut dengan ketat, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengembangan, pengujian, dan implementasi. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menyesuaikan perubahan kebutuhan pengguna atau kebutuhan bisnis yang muncul selama proses pengembangan. Yang kedua, kesulitan dalam mendapatkan umpan balik awal. Dalam metode waterfall, pengguna biasanya tidak melihat produk hingga tahap akhir pengembangan. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan umpan balik awal dari pengguna terkait fitur-fitur atau desain aplikasi, yang dapat mengarah pada kebutuhan untuk melakukan perubahan besar setelah tahap pengembangan awal. Yang ketiga, kesulitan mengatasi masalah yang muncul di fase akhir. Dalam metode waterfall, pengujian biasanya dilakukan di tahap akhir pengembangan. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul di tahap akhir, yang dapat memperlambat waktu peluncuran aplikasi dan meningkatkan biaya perbaikan. Lalu, rumusan masalah. Satu, bagaimana memastikan akurasi data absensi dalam kondisi jaringan yang tidak stabil atau ketika terjadi kesalahan sistem. Yang kedua, bagaimana mengurangi kesalahan dalam proses identifikasi karyawan agar absensi dapat dilakukan dengan akurat. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan dukungan pengguna atau memastikan antarmuka pengguna aplikasi absensi mudah digunakan. Selanjutnya, batasan penelitian. Dalam penelitian, rancang bangun aplikasi absensi karyawan berbasis web menggunakan metode waterfall, terdapat beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, ketidakmampuan untuk menanggapi perubahan kebutuhan. Metode waterfall cenderung mengikuti langkah-langkah yang terurut dan ketat, mulai dari analisis hingga implementasi. Hal ini dalam menyesuaikan perubahan kebutuhan pengguna atau kebutuhan bisnis yang muncul selama proses penelitian. Yang kedua, keterbatasan dalam pengumpulan umpan balik. Dalam metode waterfall, umpan balik dari pengguna seringkali tidak didapatkan hingga tahap akhir pengembangan. Ini berarti bahwa masukan dari pengguna mungkin tidak diperoleh sampai tahap terlambat dan dalam proses, yang bisa mempersulit penyesuaian atau perbaikan. Yang ketiga, kesulitan dalam mendapatkan data lapangan. Dalam penelitian ini, bisa menjadi sulit untuk mendapatkan data lapangan yang akurat dari pengguna atau pemangku kepentingan terkait kebutuhan dan preferensi mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kesesuaian aplikasi yang dikembangkan dengan kebutuhan sebenarnya. Yang keempat, keterbatasan pengujian dan evaluasi. Karena metode waterfall menunda pengujian hingga tahap akhir pengembangan, ini bisa menyebabkan keterbatasan dalam evaluasi seberapa efektif atau sesuai aplikasi dengan kebutuhan pengguna. Pengujian yang terlambat juga dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin timbul. Lalu ada batasan penelitian. Yang kelima, keterbatasan kolaborasi dengan pihak eksternal. Dalam penelitian ini, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti pengguna atau pemangku kepentingan mungkin terbatas atau sulit dilakukan. Ini bisa menjadi kendala dalam memperoleh masukan atau persetujuan yang diperlukan untuk melanjutkan proses penelitian. Yang keenam, peningkatan resiko keterlambatan atau kegagalan proyek. Terbatasan dalam fleksibilitas, metode waterfall, dan kemungkinan kesulitan dalam menanggapi perubahan atau masalah yang muncul selama penelitian dapat meningkatkan resiko keterlambatan atau bahkan kegagalan proyek secara keseluruhan. Saat merancang penelitian tentang rancang bangun aplikasi absensi karyawan berbasis web dengan menggunakan metode waterfall, penting untuk mempertimbangkan batasan-batasan ini dan mencari strategi untuk mengatasi atau meminimalkan dampak negatifnya. Lalu di sini ada metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem waterfall adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak sangat terstruktur dan linear yang terbagi menjadi beberapa fase. Setiap fase bergantung pada kelengkapan fase sebelumnya. Berikut adalah penjelasan tentang setiap fase dalam model waterfall. Satu, analisis.
Fase pertama melibatkan pengumpulan kebutuhan pengguna dan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang ingin diselesaikan oleh sistem yang akan dikembangkan. Tim pengembang mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 2. Perancangan. Setelah kebutuhan dikumpulkan, perancangan sistem dilakukan. Ini melibatkan merancang arsitektur sistem, struktur data, algoritma, antarmuka pengguna, dan elemen-elemen lainnya. Tujuannya adalah mengubah kebutuhan yang terkumpul menjadi spesifikasi teknis yang jelas dan terinci. Ketiga, implementasi. Setelah perancangan selesai, tim mulai mengimplementasikan sistem sesuai dengan spesifikasi yang telah dibuat. Kode program ditulis dan diuji untuk memastikan bahwa setiap sistem berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, pengujian. Setelah implementasi selesai, sistem menjalani serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa semua kebutuhan telah terpenuhi dan bahwa sistem berfungsi dengan benar. Pengujian dapat mencakup pengujian fungsional, pengujian non-fungsional, pengujian integrasi, dan pengujian kinerja. Yang kelima, pemeliharaan. Setelah sistem diuji dan dianggap siap untuk digunakan, fase pemeliharaan dimulai. Ini melibatkan pemeliharaan rutin sistem, perbaikan bug, peningkatan fitur, dan dukungan teknis bagi pengguna. Salah satu karakteristik utama dari model waterfall adalah bahwa setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Model ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan tidak terlalu berubah sepanjang siklus pengembangan. Namun, kelemahan utamanya adalah kurangnya fleksibilitas jika perubahan diperlukan untuk tengah jalan karena sulit untuk kembali ke fase sebelumnya setelah melanjutkan ke fase berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Riko Septian. Oke, baik. Saat ini saya akan menjelaskan yang pertama itu tolong di back dulu, Kak. Di back sebelumnya. Nah, oke sip. Pada saat ini PT Pradin Multimedia itu menggunakan absensi berjalan manual, yaitu dengan melakukan absensi manual seperti yang terlihat di gambar. Nah, dan saat ini kami sedang mengusulkan absensi menggunakan web, yaitu seperti pada sheet selanjutnya. Tolong next. Nah, ini tampilan antarmuka pas saat login, di mana nanti para pekerja atau para karyawan itu diusulkan untuk membuat akun terlebih dahulu dengan menggunakan email dan password. Setelah mereka melakukan login, bisa ke selanjutnya, maka akan masuk ke database dan termasuk hadir. Oke, next. Nah, berikut adalah use case diagram, di mana di sini ada dua user. Yang pertama itu admin dan karyawan, di mana eh, karyawan dan admin itu bisa membuka halaman pertama, lalu memasuki login dan memasukkan username dan password. Setelah itu karyawan akan melakukan absensi lewat otomatis. Dan habis melakukan absensi, karyawan langsung bisa melakukan logout. Di satu sisi, admin bisa melakukan download data absensi sebagai laporan untuk keuangan. Next. Nah, ini adalah activity diagram yang kami buat sebagai berikut. Langkah pertama yaitu login. Akses halaman login. Ini ada karyawan dan sistem ya. Yang kedua, sistem akan menampilkan halaman login. Lalu karyawan akan menginput nomor ID atau username dan password. Lalu klik login. Setelah login, sistem akan memvalidasi data login. Jika data invalid, maka tidak dapat login dan akan kembali ke halaman login awal. Jika valid, maka login berhasil dan dinyatakan absen masuk berhasil. Selanjutnya. Nah, di sini sequence diagramnya hampir sama seperti yang tadi saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, karyawan pertama itu melakukan login dengan menggunakan username password. Lalu dari halaman login, sistem akan mengirimkan data ke database. Lalu database akan
mengecek apakah valid data tersebut. Apabila tidak, maka akan kembali ke halaman login. Jika valid, maka absen berhasil. Next. Oke, sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.